Halo semua, kembali lagi bersama Eli di Eli Story. Ini tag yang keberapa ini? Sebel aku. Jadi ya kali ini aku bakal bawain cerita soal kehidupan pesantren aku. Dan karena panjang dan banyak banget bagian yang bakal diceritain, jadi aku bakal bagi per part-part. Dan yang kali ini aku bakal baca pembukanya aja dulu. Garis besarnya saja, lebih tepatnya. Jadi langsung aja, aku pernah dulu pesantren selama 3 tahun. Jadi di masa SMP aja aku lulus SD langsung minggat dari lulus SD aku di Bontang di Kalimantan Timur. Aku lulus SD di sana. Aku langsung pergi ke Yogyakarta sama rombongan dari Kalimantan Timur, sekolah di pesantren yang bisa dibilang tergolong sekolah yang masih baru ya. Generasi sana masih, aku datang berarti aku masih genap 4 tahun karena aku generasi kelima waktu itu. Dan kalau bisa dibilang sekolah kami waktu itu tuh bener-bener termasuk sekolah yang elit lah, elit dan unggulan. Karena bagi aku sendiri ya, sekolah kami tuh gak kalah sama sekolah-sekolah lama unggulan di luar sana yang udah lama gitu, yang lebih senior daripada sekolah pesantrenku waktu itu. Soalnya prestasi pesantren kami, pesantrenku yang itu tuh, dan jumlah pialanya, piagam tuh udah bener-bener beretalase 2 etalase besar kalau nggak salah tuh ya, tambah 1 etalase kecil. Ya nggak sih, aku nggak ingat persis sih soalnya ya gitulah yang aku ingat. Nah, itu lumayan penuh. Bahkan aku mikir sebenarnya udah berapa kali setahun sih anak-anak sini tuh ikut lomba. Bener-bener wah kali. Aku bahkan hampir nggak percaya kalau pesantren aku itu pesantren baru. Dan karena jarak yang seperti itu, aku juga berkesempatan buat seatap sama kakak generasi pertama. Jadi pesantren aku ini ada dua sesi digabungin, sesi SMP sama SMA. Mereka digabungin asramanya. Jadi selain generasi yang kelas 7, angkatan yang kelas 7 nih, jadi semuanya bakal dicampur, kelas 8, 9, 10, 11 gitu, kelas 12 bakal dicampur aduk. Katanya sih ya biar mempererat sosialisasi antar angkatan sih gitu katanya. Dan generasi pertama di sekolah aku tuh udah kayak idola lah, soalnya ada idola kesayangan, fans, panutan. Kalau dibilang ngefans sih aku nggak ngefans sih sama angkatan pertama, cuman aku akui mereka bener-bener hebat dan bikin aku takjub. Kalau cerita soal aku dulu bukan anak yang populer. Bukan, jauh dari kata populer. Aku bahkan tergolong nerd. Aku gak punya teman, dijauhin. Aku gak punya teman yang bener-bener kekal abadi sama aku. Gak ada. Paling nanti mereka datang kalau ada perlunya aja. Paling-paling ya, kalau ada maunya aja. Mungkin karena lebih tepatnya aku gak punya kecocokan sama mereka, jadi kita gak bisa sinkron gitu. Mereka isinya anak-anak normis sama K-popers yang waktu itu benar-benar booming-boomingnya ya, masa-masanya si Suju, masa-masanya si 2PM. Aku dulu lebih gemarnya sama SNSD sama EXO ya. Tapi waktu itu aku lebih nonjolin hobi aku di dunia perwibuan. Aku dulu bener-bener wibu akut dan cunibyo parahnya. Ya kalian bayangin aja sih, emang siapa anak-anak K-pop yang mau ketemu sama anak cunibyo. Ada Cloudinger kok keren banget, ya Allah. Dan itu yang bikin teman-teman tuh nggak mau akrab sama aku, karena yang pertama cara pandang aku di dunia sama cara
pandang mereka soal dunia tuh bener-bener beda. Kalau mereka mandang dunia ya itu daun, itu pohon, itu rumah, ya itu gitu lah, itu orang lah. Kalau aku nih cara pandang Chunibyo nih ya kalian tau lah, mungkin bagi kalian yang pernah nonton anime Chunibyo Demokoi Gashitai gimana cara pandangnya, terlampau penuh fantasi dan itu bener-bener kalau diinget-inget aku rasanya pengen guling-guling lah rasanya nih, malu-maluin banget nih. Dan nah itu, dan dengan begonya ya aku kan karena dulu masih naif polos-polos anak-anak kecil gitu, jadi pas aku cerita aku nggak tambah embel-embel. Aku menghayal gini loh, aku pernah kebayang gini loh, kalian pernah kebayang nggak kalau gini-gini, aku gini-gini loh gitu. Jadi aku langsung lempar aja tuh cerita tanpa embel-embel awalan kayak gitu. Jadi mereka ngira aku ngomong soal kenyataan, seolah-olah itu tuh aku benar-benar ngalamin itu, bukan sebatas khayalanku aja. Jadi mereka bilang El ini bohong, El ini bohong tuh. Jadi aku gak punya teman, wajar aja kan, soalnya ya aku pun juga sering ketangkap ngomong sendiri, soalnya ya dipandang aku kok ada ngomong sama orang. Ya kalian tau lah orang Chunibyo gimana, Kang Hayal. Jadi seolah-olah punya teman imajinasi, dan itu bikin mereka ya makin gak mau teman sama aku. Wajar aja sih, soalnya aku menyebalkan kan. Dan di luar masalah itu, bagi aku sih aku punya banyak pengalaman yang lumayan seru di pondok pesantren nih, dan mungkin bakal seru juga dibagi dengan kalian. Soalnya kemungkinan besar kalian gak bakal nemu pengalaman kayak gini di luar pesantren. Dan pasti kalian pernah juga dengar opini kalau orang-orang nakal tuh pasti dimasukin dalam pesantren. Bagi aku tuh satu opini yang benar-benar salah besar, hoax ya. Jadi opini itu benar-benar salah. Tapi nggak benar-benar salah juga sih. Kok jadi nggak konsisten gini kok ngomongnya ya. Jadi ya di pesantren aku tuh isinya sama aja kayak sekolah-sekolah di luar. Ada anak yang teladan, kalem, ceria, hiperaktif, nakal, dan nakal banget. Ada yang pemberontak, ada yang si menegak keadilan, ada si idola, ada si nerd. Yang nerdnya contohnya aku. Kalau nakal-nakalnya mereka ya paling suka kabur, nyeludupin HP, berhubungan, mejengin, charper sama santriwan, bolos puasa Senin Kamis. Ya paling-paling itu. Nggak ada yang kang tawuran, preman atau sejenisnya, nggak ada. Nakal-nakalnya ya biasa, nakal-nakal biasa pada usia remaja pada umumnya. Kalau ditanya aku pernah bikin ulah sih, pasti aku pernah bikin ulah. Dulu tuh aku sukanya nyomat makanan teman tanpa izin. Kadang suka bohong kalau aku ini lagi halangan, atau ngumpet di waktu doa bersama sebelum tidur. Soalnya aku malas banget sih di kerumunan. Atau malas nyuci piring setelah makan. Aduh, aku sering banget diomelin sama teman-teman sekamar aku gara-gara itu. Dan paling tololnya ya, aku adalah the king halu sejagat pondok. Ya kan, keingetnya di cringe ya Allah. Dan apa ya, kalau secara pandang aku, anak-anak pesantren waktu aku itu tuh bener-bener kayak seperti anak-anak remaja pada seharusnya ya. Mereka jahil, aktif, lincah, dan suka main permainan fisik kayak main basket, volley, bermain kejar-kejaran di waktu luang. Ya bener sih, bener kok, aku gak bohong, emang gitu kenyataannya. Kadang-kadang main bulu tangkis, dan setiap sore mereka juga keluar kamar ngelakuin kegiatan yang mereka inginkan. Kalau aku sih dulu suka pergi ke area bangunan yang belum jadi ya, bangunan proyek pondok aku yang masih dalam tahap pengerjaan. Aku sering di sana ngeliatin sawah sambil ya menikmati waktu-waktu sendiri. Tapi pada umumnya mereka pada suka nunggu-nunggu waktu buat mandi, buat nyuci,
atau asik ngumpul sama teman-teman buat cerita-cerita, atau enggak kadang-kadang sih nanti guru pembina kami ada yang ikut bergabung juga, ikut senda gurau, dan itu semua benar-benar tanpa gadget. Bayangin aja kan gimana suasananya. Kalau bagi aku sih itu benar-benar suasana yang bagus lah, nggak kayak yang zaman sekarang anak-anaknya. Anak zaman sekarang dikit-dikit ya apa ya, bikin TikToknya nggak jelas, tuh bikin kegiatan yang nggak bermanfaat, main gadget aja kerjanya. Bahkan di saat kumpul sama kawan-kawannya di mana itu bener-bener quality time bareng teman gitu, mereka malah asik aja main HP, sibuk dengan yang lain, dikit-dikit selfie, dikit-dikit ini ya, meskipun pada ujung-ujungnya nanti foto-foto itu juga bakal dihapus juga ya. Gak ada lah seru-serunya, dan kayak quality time tuh bener-bener hampir jarang waktu ini tuh. Dan kalau boleh jujur sih, aku bener-bener lebih merasa ketenangan batinku di sana. Mungkin karena waktu itu aku juga suka banget berdiam diri menetap sawah di kala senja. Dasar anak senja. Enggak kok ya, masih aku emang dulu suka banget tuh nyendiri natapin sawah. Soalnya itu benar-benar tempat-tempat yang bikin aku lebih ngerasa this is life. Dan dari segi pandangku sih, kehidupan pesantren tuh nggak bener-bener menekan aku bener-bener menikmatinya malahan. Meski jadwalnya padat, bangun pagi jam 3 buat sholat tahajud, tuh nanti waktu-waktu juga diatur, waktu mandi segini antrinya, nanti waktu makan ini, nanti waktu ini gitu lah, didikte. Nanti ada pula nanti hafalan Al-Qur'annya. Tapi aku bener-bener gak ngerasa tertekan dengan semua itu, meskipun aku juga gak punya teman gitu lah dalam jangka yang panjang. Tapi tetap aja bagiku waktu-waktu di sana tuh benar-benar menyenangkan. Hehe.